Hai semuanya, Assalamualaikum. Di video kali ini aku kembali lagi dengan video budgetingku. Tapi sebelum aku mulai budgeting untuk bulan ini, seperti biasa aku mau evaluasi dulu budgeting di bulan lalu di akhir tahun 2022 atau penganggaran keuangan rumah tanggaku di bulan Desember. Sebelumnya maaf ya kalau suaraku kali ini VO-nya agak kurang enak didengar karena aku lagi kurang fit, dan maaf juga aku udah lama banget nggak upload video dan aktif di YouTube karena nggak bisa untuk lama-lama lihat layar ponsel. Ternyata pas aku hitung di sisa dompet ini nggak terrecord karena pas take video ini aku ditemani anakku Ayash. Kali ini aku nggak banyak sisa penganggarannya, tapi alhamdulillah bulan kemarin tidak sampai mengganggu pos anggaran lainnya yang udah ditetapkan. Untuk listrik dan PDAM ini aku belum bisa evaluasi karena kemarin ada misunderstanding antara aku sama pak suami. Tadinya tuh aku nitip ke dia untuk bayar listrik dan PDAM-nya, tapi ternyata dia lupa bayar yang PDAM-nya. Sampai pas tanggal 30 dan 31 pas aku mau evaluasi, aku baru ingat untuk tanya ke dia, ternyata belum dibayarkannya. Dan pas aku mau bayar ternyata jaringannya error. Ketika awal bulan Januari ini suamiku mau bayar, ternyata cuma bayar bebannya aja. Kata operator tempat dia bayar itu kemungkinan bakal ditambahkan ke pembayaran bulan depan. Teman-teman ada yang pernah alamin hal yang sama kayak aku gini nggak? Alhamdulillah kali ini ada sisa Rp48.700. Uang-uang ini akan aku gunakan untuk mengisi saving challenge dan wishlistku. Untuk uang recehannya seperti biasa aku kumpulin di toples bekas, dan ini tuh nggak pernah aku hitung totalnya. Aku ntar hitungnya tunggu toplesnya ini penuh. Wishlistku ada 2 saat ini yang belum aku selesaikan, yaitu wishlist baju setelan Ayash dan kotak P3K. Dan setelah 2 wishlist ini selesai, akan ada wishlist baru barang keinginan yang pengen aku beli. Yang aku suka nabung uang sisa uang belanja kayak gini, sambil targetnya itu terkumpul, aku sambil mikir barang-barang ini benar-benar aku butuhin atau enggak. Jadi ketika udah terbeli, aku ada rasa penyesalan, dan nabungnya juga santai karena memang barang-barang ini bukan barang-barang yang mendesak. Untuk kotak P3K aku targetkan 150.000 dan saat ini udah terkumpul 64.000, berarti sisa 91.000 lagi. Dan untuk setelan Ayash aku targetkan 80.000 dan udah terkumpul 55.000, tinggal 25.000 lagi. Kemarin tuh aku belum buat trackernya, jadi hari ini baru aku buat trackernya supaya aku tahu uangnya sudah mencapai target atau belum. Untuk uang 20 ribuannya mau aku masukin ke saving challenge 20.000. Seperti biasa aku mau linting uangnya menggunakan pipet bekas dan toples bekas ini supaya lebih rapi dan hemat tempat. Dan ini Masya Allah suamiku ada kasih aku uang pecahan 20 ribuan yang ada di dompetnya selama di bulan Desember kemarin. Dan kali ini tuh jumlahnya cukup banyak, sampai aku bilang sama pak suami, ini tuh nabungnya santai, kalau di akhir bulan nemu uang 20 ribuannya baru diisi saving challenge ini. Tapi dia tetap aja kasih uang 20 ribuannya tiap dia nemu uang 20 ribu di dompetnya dari uang pegangannya. Sampai aku khawatir dan aku bilang ke dia, kamu masih ada uang pegangan kan? Setelah aku gabungkan, alhamdulillah untuk bulan ini pecahan 20-annya ada 580.000. Setelah aku masukkan uangnya ke toples, aku arsir satu warna. Enaknya kalau udah ada kertas binder saving challenge kayak gini tuh, kita nggak susah lagi untuk menggambar atau membuat trackernya. Kita jadi tahu berarti sejauh mana progres tabungan kita hampir mencapai target. Untuk teman-teman yang mau samaan kayak aku, alat-alat budgetingnya, teman-teman bisa cek linknya di description box ya. Challenge ini insya Allah uangnya mau aku beli kasur untuk Ayash. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke tahun baru 2023. Harapannya semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, dan semoga keuangan kita juga menjadi lebih baik lagi di tahun ini, dan seluruh resolusi keuangan kita bisa tercapai ke depannya.
Oh iya, aku masih menggunakan buku notes yang sama dengan tahun sebelumnya karena masih banyak sisa kertasnya. Untuk pembatas tahunnya, ntar aku letakin washi tape aja karena sayang kalau harus beli buku yang baru. Karena untuk pengeluaran harian dan coret-coret itu, aku tulis di binder lamaku. Mungkin agak ribet karena pakai 2 buku gini, tapi aku pengen khusus penganggaran atau budgetingku itu di 1 buku aja supaya lebih rapi. Untuk wishlist dan goals teman-teman tahun lalu gimana nih? Aku ada beberapa yang sudah tercapai dan ada juga yang belum untuk tahun kemarin. Kali ini aku juga mau buat wishlist dan goalsnya lagi yang ingin aku capai di tahun 2023 ini, supaya aku ingat dan semangat untuk meraihnya. Teman-teman ada yang sama nggak kayak aku, yang suka bikin wishlist dan goals di awal tahun? Lanjut kita ke budgeting untuk bulan Januari 2023 ini. Untuk temanya kali ini aku mau buat detak jantung hati karena insya Allah tahun ini keluarga kecil kami akan kehadiran anak kedua yang insya Allah akan lahir di tahun ini. Doain ya teman-teman, semoga proses kehamilan dan persalinanku lancar hingga waktunya tiba. Dan aku doakan juga untuk para bumil dimanapun kalian berada, doa yang sama untuk kalian semua. Dan untuk pejuang garis 2, tetap selalu semangat dan berdoa semoga Allah segera menganugerahi zuriat ke rahim teman-teman. Amin ya robbal alamin. Aku mau disclaimer, aku bukan seorang ahli keuangan, aku hanya seorang ibu rumah tangga yang berproses untuk mengelola keuangan rumah tanggaku lebih baik lagi ke depannya. Jadi untuk budget tracker seperti ini, kebutuhan dan pendapatan tiap orang itu berbeda-beda. Jadi teman-teman gak bisa menyamaratakannya. Tapi semoga apa yang aku sampaikan bisa teman-teman terapkan dan menyesuaikannya dengan pendapatan dan kebutuhan masing-masing. Untuk nominal penganggaranku bulan ini masih sama seperti bulan lalu, belum ada yang berubah. Untuk detailnya, teman-teman bisa nonton video budgetingku di bulan Desember lalu. Tapi sambil aku buat penganggaran untuk bulan ini, aku mau cerita sedikit ke teman-teman hal-hal seputar budgeting di belakang layar yang mungkin belum pernah dibahas oleh teman-teman budgeting lainnya. Beberapa waktu yang lalu pas aku lagi ngumpul sama teman-teman, ada teman yang tanya ke aku, video budgeting itu real nggak sih? Budgeting itu sebenarnya berhasil atau hanya konten? Untuk aku pribadi ya memang real itu yang aku jalani, dari mulai post alokasi dana dan juga saving challenge. Gak ada yang aku buat-buat untuk post anggarannya. Aku baru setahun belakangan ini rutin budgeting dan hingga saat ini pun masih berproses. Saat evaluasi pun gak banyak uang sisa, ya memang seperti itu adanya. Yang terpenting kebutuhan pokok atau kebutuhan primer harus terpenuhi terlebih dahulu. Dan kalau ada uang sisanya di akhir bulan, baru aku isi saving challenge dan wishlist barang impian yang umumnya itu adalah barang sekunder yang aku inginkan. Kalau untuk nominal gaji, kenapa aku sensor? Karena pertama aku menghargai privasi suamiku, dan karena suamiku seorang ASN, mungkin bisa ditebak nominal pendapatannya berdasarkan golongannya. Tapi apakah kita bisa menjengkali total keseluruhan keuangan seorang ASN? Aku rasa belum tentu. Kita nggak pernah tahu usaha positif di belakang layar apa yang mereka lakukan di luar pekerjaannya. Selain itu juga, gaya hidup, mindset, dan pengelolaan pendapatan juga mempengaruhi keadaan finansial seseorang. Makanya aku selalu sensor karena yang ingin aku sampaikan bukan bermaksud untuk ria, tapi metode dan progres yang aku jalani di tiap video budgetingku itu semoga bisa menginspirasi. Kemudian untuk tabungan dan investasi aku buat di awal, tapi setelah aku tahu nominal kebutuhan hidup dan kewajiban cicilan dari gaya hidupku yang kurang tepat dulu itu sudah terpenuhi. Aku gak mau ngoyo untuk memaksakan banyak tabungan, tapi menomorduakan kewajiban dan kebutuhan primer. Kemudian juga soal pos alokasi ini sudah pasti tiap orang berbeda-beda tergantung kebutuhan, gaya hidup, jumlah anggota keluarga, dan lingkungan tempat tinggal. Jadi seperti yang aku bilang tadi tidak bisa disamaratakan. Lalu untuk nominal rupiah tiap alokasi seperti fixed cost itu sudah ditetapkan nominalnya, jadi tidak ada sisa. Nah biasanya aku hanya bisa mendapatkan uang sisa di evaluasi dari variable cost karena nominalnya tiap bulan nggak tetap. Intinya poin penting membuat penganggaran atau budgeting itu pertama,
kita harus tahu jumlah keseluruhan pendapatan. Kedua, alokasikan atau pisahkan sesuai kebutuhan ke dalam dompet pintar dan memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Ketiga, menabung di awal. Keempat, sisihkan sedikit uang untuk refreshing. Kelima, mencatat penganggaran dan pengeluaran. Dan terakhir, mengevaluasinya di akhir bulan. Itu sih yang aku terapkan di metode budgetingku saat ini. Aku mengambil maknanya dari Kakeibo atau metode menabung ala ibu rumah tangga di Jepang. Dan selain itu, kuncinya itu kita harus konsisten dan percayalah, it works. Kita bisa tahu kemana arah uangnya keluar, apalagi kalau sinking funds dan saving challenge-nya berhasil, rasanya kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu. Lanjut, setelah aku buat budget trackernya, sekarang aku mau masukkan uang-uang yang sudah dituliskan pos alokasinya ke dalam dompet pintar ini. Aku mulai dari kebutuhan living, dari mulai fixed cost dan variable cost. Semoga saja keuangan kita nggak boncos ya hingga akhir bulan ini. Teman-teman pasti udah buat budgeting ya. Teman-teman tim awal bulan gajian atau akhir bulan nih. Lanjut, aku isi sisa uangnya ke binder sinking fundsku. Yang pertama ini ada untuk pajak mobil, aku save 200.000 dan ini sudah bulan ketiga untuk tabungannya. Seperti biasa, aku udah gambar trackernya dan mau aku arsir satu warna setiap aku menabung di tiap bulannya. Lanjut, yang kedua untuk sinking funds kurban, aku save 100.000. Sama seperti sinking fundsku sebelumnya, aku arsir lagi bagian yang sudah terisi tiap bulannya. Lanjut untuk investasi, alhamdulillah ini bulan kedua aku bisa save 500.000 untuk tabungan membeli emas. Kemudian untuk tabungan tambahan biaya persalinannya aku save 250.000 dan untuk keperluan babynya aku save 100.000 per bulan. Tapi maaf ya, aku nggak bisa kasih tunjuk ke teman-teman untuk progress trackernya. Dan alhamdulillah budgetingku di bulan ini sudah selesai, dompet-dompetnya sudah terisi kembali dan dompet sinking funds dan tabungannya juga sudah bertambah. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat untuk teman-teman walau hanya sedikit. Sampai jumpa di video-videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.